warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Siang, Siang, Pak. sehat semua aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Pak. sehat, Bro. Oke. Sing digoleki nek wis wow ya sehat sih. Jadi, gimana untuk presentasi hari ini? Sudah ada yang siap? Sudah ada? Monggo kalau sudah ada yang siap. Belum ada? Maaf, Pak, mau tanya itu presentasi yang tugas dari Pak ET Ji, ji, yang dari Pak IT itu. yang SDGs, API, sama itu ya, Pak ya? Ji, betul. Itu Sebentar. kan Pak IT memberikan tugas, ya nanti saya Oke, oke. yang mereview sampai pertemuan berapa itu. Nah, yang bagian saya. Ji, memang begitu. Sudah siap. Monggo kalau yang sudah siap. Pak Ali sudah siap? Monggo. Tidak harus sempurna enggak? Nanti kan itu bahan diskusi kita. Tapi baru sekedarnya itu, Pak. Belum sempurna, Pak. Oke, enggak apa-apa. Atau yang lain, monggo. Yang lain, kalau sudah ada yang siap, yang lainnya. Belum ada. Mas Nur, Sepertinya belum nih, Pak. Apa ini perlu dibuat kelompok atau mandiri-mandiri nih, Pak ya? Ini seperti grup belum ada kelompok juga, Pak. Ini. kalau yang ini bisa mandiri kan? Kan ini mandiri kan? Yang ini. Kalau yang pencegahan itu memang kelompok kan? Kalau nggak salah hari ini masih pengantar ISO, Pak. Oh masih. Iya, masih pengantar untuk Kalau ISO. di anu saya kok di Spada itu coba sebentar ya. Ya, memang anu. Jadi ini langsung eh, pertemuan yang ketiga ya ini ya. Ini kan sudah ada yang langsung pengantar dan kebijakan adaptasi perubahan iklim itu kan ada di tugasnya. Ada tuh Ji? Coba. Mohon maaf, Pak. Izin. Ji? Nek dari catatan saya, memang waktu itu di pertemuan pertama Pak ET yang menyampaikan bahwa presentasinya memang di minggu keempat, Pak. Atau mungkin saya yang Hmm. salah catat atau bagaimana. Jadi kebetulan memang saya sendiri baru mulai searching-searching dan belum membuat presentasi. Ngoten, Oke, Pak. nggak apa-apa. Oke, J, mohon maaf sekali lagi, Pak. nggak apa-apa. Dari Kalau catatan saya anu seperti nggak apa. itu, ngoten, G. Oke, kalau begitu kita aplikasikan saja untuk yang manajemen risiko yang minggu lalu sudah saya berikan pengantar. Jadi eh, ini untuk pertemuan ini monggo dari Bapak Ibu semua kecuali nanti yang ada yang fresh kan. Nanti yang fresh saya berikan anunya. Nah, untuk teman-teman semua ini kan di masing-masing institusi kan pasti ada
visi. Visinya kemudian diuraikan dalam misi, kemudian misi diimplementasikan dalam tujuan dan sasaran kerja, yang kemudian diimplementasikan dalam program kerja tahunan. Nah, dalam satu institusi itu kan mesti harus disengkuyung, harus didukung oleh seluruh karyawan kan. Nah, di dalam masing-masing institusi itu kan mempunyai IKU, indikator kinerja utama, pasti ada. Nah, itu yang kemudian eh, disengkuyung bersama-sama untuk apa? Melakukan fungsi dari institusi tersebut. Nah, mungkin monggo, kita diskusi dulu dari masing-masing. Kalau nggak usah sampai visi misi lah, mungkin sasaran ataupun tujuan, kemudian indikator kinerja utama ada ya, terutama dari BMKG itu mesti ada apa eh, sasaran, kemudian tujuan dan indikator kinerja utamanya. Mungkin monggo kita anukan diskusi dulu itu. Monggo, ada, pasti ada kan masing-masing institusi. Nah, maksud saya eh, dari indikator kinerja utama tersebut, kemudian dari teman-teman semua kan ini Bapak Ibu kan punya ketugasan. Nah, pasti ketugasan itu akan melakukan apa atau istilahnya itu akan mencapai ke indikator salah satu indikator kinerja utamanya. Itu pasti. Nah, maksud saya dari situ apa saja yang dilakukan untuk mendukung kinerja utama. Nah, kemudian kalau indikator kinerja utama itu tidak tercapai, apa implikasinya? Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Jelas ya, di institusi mesti kan ada visi misi, tapi kita nggak sampai sana. Langsung aja mungkin daripada indikator kinerja utama. Itu apa? Nah, dari indikator kinerja utama, ketika sasaran tidak tercapai, target tidak tercapai, maka apa yang eh, akan ini untuk mengurangi risiko. Ya, misalnya apa? Indikator kinerja utamanya kalau salah satu mungkin BMKG kita apa? Ini yang apa? Informasi sampai masyarakat, ya kan? Ini apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BMKG? Misalnya kan ada itu salah satunya indikator kinerja utama bahwa informasi itu harus sampai ke masyarakat. Kalau tidak sampai masyarakat, berarti apa yang harus dilakukan? Itu sebagai misal. Monggo dari masing-masing penjenengan dari indikator kinerja utamanya di masing-masing institusinya, di kantornya. Nggak usah banyak, dua atau tiga. Nah, ketika itu tidak sesuai dengan apa kinerja kita seharian, sehari-hari yang itu mendukung yang mana, kemudian kalau itu tidak tercapai, maka masalah apa yang akan muncul dan bagaimana mengatasinya? Izin Pak, kalau dari saya BMKG Pak, Ye? misalnya di sini kinerja kinerja utama adalah meningkatkan layanan informasi meteorologi penerbangan di daerah. Dalam hal ini adalah Yogyakarta International Airport. Ye. Eh, rencana hasil kerja yang pertama contohnya melaksanakan pengamatan cuaca untuk keperluan penerbangan. Nah, aspek Mm-mm. yang dinilai ada tiga di sini, Pak. Jadi Mm-mm. kuantitas, kualitas, dan waktunya, Pak. Mm-mm. Untuk kuantitasnya yaitu jumlah shift pengamatan cuaca penerbangan. Di sini Ya. targetnya kalau dalam satu semester, 3 bulan maksud saya, itu 250 shift, Pak. Mm-mm.
Kemudian persentase atau kualitasnya ini, maksud saya aspek untuk kualitas indikator kinerja individunya, yaitu persentase pelaksanaan pengamatan cuaca penerbangan. Targetnya di sini 90%. Kemudian untuk aspek waktu, ya penilaian waktu itu indikator kinerja individu, yaitu waktu penyelesaian kegiatan sesuai jadwal, yaitu di sini 12 bulan, Pak. Oke. Untuk contoh yang pertama tadi jumlah shift misalnya 250, eh, itu di sini kan total, Pak, kalau tidak ada cuti, Pak. Jadi kalau misalnya ada cuti ya eh, bisa berkurang, tapi yang jelas di sini adalah untuk prosentasenya itu kan 90%, Pak. Jadi kalau di atas 90% masih bagus. Kemudian kalau efek jika tidak tercapai 90%, Dan tentunya berpengaruh pada nilai DP2KP, Pak. ya. Di, di nilai DP2KP itu kan ada cukup baik, sangat baik kalau nggak Baik. salah. Jadi efeknya seperti itu, Pak. Termasuk juga misalnya rencana hasil kerja yang kedua, misalnya melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan setiap jam. Jadi kalau di BMKG itu, di stasiun meteorologi YIA gini, itu kita berkewajiban untuk melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan setiap jam, Pak. Itu dilakukan banyak parameter, Pak. Mulai dari temperatur, awan, suhu, apa namanya, RH, dan lain-lain. Banyak faktor, Pak. Kemudian sama aspek yang di ini, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau kuantitasnya di sini juga sama, yaitu jumlah shiftnya paling tidak dalam 1 tahun itu 250. Kemudian kualitasnya sama 90%, dan waktunya juga 12 bulan sama seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya eh, dari segi kuantitas, yaitu tadi indikator kinerja individunya tidak sampai 250, eh, kan kita masih punya cuti. Jadi kalau di atas masih masih prosentasenya di atas 90%, masih masih sesuai target, Pak. Karena targetnya adalah 90%. Baik. Saya kira nanti jadi dirinci ketika eh, target IKO tidak tercapai, maka apa yang akan terjadi? Nah, kalau di dalam manajemen risiko yang lengkap itu sampai ke anggaran. Jadi berapa kerugian yang akan apa tanggung dan sebagainya. Kita nggak usah sampai ke sana. Anu aja, kira-kira terus bagaimana mengatasinya, gitu Pak Ali. Jadi kan itu sudah ada ya, sudah Ya, cukup detail. jadi Nah, ditambahkan termasuk dengan di, kinerja jenengan, apa yang sesuai dengan kinerja jenengan jadi ditambahkan di itu kolom berikutnya itu eh, akibat atau efek jika tidak tercapai, tidak begitu, Pak. tercapai. Nggih, nggih. Terus bagaimana Oke, oke. mengatasinya itu. Nggih, saya kira Oke, yang Pak. lain juga sama, pasti ada indikator kinerja institusi itu ada. Nah, kemudian kinerja kita ada sebuah apa satuan ya sampaikan. Kemudian kalau tidak tercapai, maka apa yang akan terjadi? Apa risiko-risikonya? Terus yang efek berikutnya, bagaimana mengatasinya? Saya kira itu, monggo dianukan. Mungkin ada yang belum kira-kira di masing-masing institusi pasti ada kan indikator kinerja utama itu pasti ada. Nah, kinerja kita tuh di bagian IKU yang mana?
pernahkah kita misalnya tidak tercapai dan sebagainya. Kalau semua tercapai, wah berarti kan mestinya kita ini di segala bidang kan mestinya juga bagus semua. Tapi kan faktanya kan banyak sekali kan keluhan-keluhan masyarakat dan sebagainya itu. Nah, berarti kan eh, secara umum indikator kinerja masing-masing institusi kan ya tidak semuanya lah. Artinya masih banyak yang belum memenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, monggo yang lainnya kalau masih belum jelas kira-kira di mana ketidakjelasannya. Monggo. Tidak banyak ya. Kalau misalnya ada IKO 3 ya 3 saja lah, nggak usah banyak-banyak. Yang didukung oleh teman-teman semua kinerjanya. Kan tidak semua IKU di institusi kan kita anukan semua. Ya. Ada bagian-bagian yang diselesaikan oleh Y sambil menunggu yang lain bergabung. Jadi kira-kira seperti itu, ya, Pak Ali dan teman-teman. Jadi nanti dibuat tabel kolom pertama nomor urut biasa, kemudian kolom 2 indikator kinerja utamanya IKU-nya, ya setidaknya 3 lah, ya. Ada 3 indikator kinerja utama. Kemudian dari kinerja teman-teman semua itu tercapai berapa persen, ya tidak yang tahun sekarang lah, misalnya tahun kemarin. Nah, ketika tercapai sesuai dengan target, adakah dampak ya ketika sudah tercapai, kadang-kadang masih ada muncul dampak yang sesuatu yang anak itu nanti sekalian ditambah kolom yang berikutnya apa cara untuk mengatasinya. Oke. Dan kemudian jadi yang pertama sekali lagi ini nomor indikator kinerja utama, kemudian kinerja teman-teman semua, ambil yang tahun lalu lah misalnya, ya. Kemudian tercapai atau tidak target IKU itu. Nah, kalau tercapai, apakah benar-benar ini telah mendukung apa tujuan IKU tersebut? Ya, walaupun kadang-kadang tercapai 90%, tetap bisa jadi muncul keluhan atau sesuatu yang eh, karena mungkin dari penentuan indikator kinerja utamanya itu sendiri ya, mungkin yang ada masalah. Ini kan nanti sekaligus untuk dalam jangka ke depan selalu ada akan perbaikan-perbaikan gitu. Nah, berarti indikator kinerja utama itu harus diperbaiki ataupun harus ada sesuatu ya, karena indikator kinerja utama itu kan kita susun itu ya, ya kita yang nyusun. Nah, kita yang susun. Nah, ketika oh berarti indikator kinerja utama sudah tercapai, tetapi masih ada permasalahan, berarti harus ada perubahan. Tapi itu jangka panjangnya. Tapi yang penting di sini tercapai tidak. Kalau tidak tercapai, itu risikonya apa yang akan terjadi? Begitu, J. Coba sambil kita ngobrol aja. Kira-kira mungkin di masing-masing institusinya itu IKU-nya itu apa saja ya, nggak usah banyak ya. 3 kalaupun susah untuk ya 2. Tapi kan kita buka aja di kantor kita mesti ada kan. Kalau kami ada 8 indikator kinerja utamanya. Nah, kemudian 3 saja dipilih yang betul-betul menjadi concern kinerja seharian kita. Oh, belum saya off nih kamera. Nih, gitu ya.
Gimana? Monggo. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan bahwa, tapi ada berapa itu Pak? Bisa menuliskan 3 indikator IKU Pak Ali? 2 atau 3 itu ada aja. Bisa Itu kan salah tiga. satu. Ya, 3 aja. tiga. Oke. J. J, monggo dianukan aja. Nah, yang belum tadi resiko ketika tidak tercapai. Itu apa saja? Itu pasti di sana nggak ada kan? Tapi sebagai Belum. Iya, kita Pak. pelaku di lapangan pasti tahu ketika ini tidak tercapai itu resiko apa saja yang akan eh, dihadapi. Begitu ya. Yang lainnya, monggo kalau ada pertanyaan. Dicari indikator kinerja utama di masing-masing institusinya. Monggo sambil berdiskusi yang perlu disampaikan. Saya tak cari indikator kinerja utama untuk yang fresh kemarin. Gimana Pak Mino? Masih belum ketemu IKU-nya? Atau yang lain? Mbak Rensha? Atau yang lain? Pak Mas Nur Hadi, Mas Faiz? Gimana? Sudah, Pak. Ada tadi? Pilih Sudah, yang Pak. betul-betul menjadi kinerja kita. Mungkin saya dari BMKG juga, Pak. Ye, Mungkin monggo. Pak Mino dulu atau bagaimana, Pak? Monggo, monggo, monggo. Monggo, Mas Lur. Oh, Pak. Baik, Pak. Untuk di BMKG ini yang 2025 ini indikator kinerja utamanya itu kalau dari BMKG pusat ini sasaran kinerjanya ada 2. Yang pertama meningkatkan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika yang prima sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia dan global. Ini dilakukan dengan indikator kinerja utama ini ada 3. Yang pertama persentase pemenuhan layanan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan layanan modifikasi cuaca dalam kerangka early warning for all. Kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan layanan modifikasi cuaca yang prima. Kemudian ketiganya ini dengan indeks peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan layanan modifikasi cuaca. Kemudian yang sasaran kinerja yang kedua ini mewujudkan tata kelola organisasi BMKG yang modern, gesit, efektif, efisien, dan berwawasan global. Ini dengan indikator kinerjanya itu nilai Kemenpan RB atas reformasi birokrasi BMKG itu dengan target 70, nilai 78. Ini yang dari pusat, kemudian yang dari daerah atau stasiun ini biasanya kita punya perjanjian kinerja dengan kepala stasiun untuk membuat SKP gitu, Pak. Kalau di unit saya itu di perakiraan cuaca secara garis besar itu untuk indikator kinerja individu itu dengan rencana kerja itu kita membuat
dan menyebarkan perakiraan cuaca jangka pendek untuk penerbangan di Bandara JIA, kemudian membuat menyebarkan peringatan dini cuaca untuk penerbangan di Bandara JIA, kemudian melaksanakan penyediaan dan penyaluran informasi cuaca rute penerbangan bandara asal ke bandara tujuan, kemudian membuat akurasi perakiraan cuaca jangka pendek dan untuk penerbangan di Bandara YIA, kemudian membuat akurasi peringatan dini cuaca untuk penerbangan di Bandara YIA, kemudian membuat dan menyebarkan perakiraan cuaca tingkat kecamatan di Provinsi DIY, membuat dan menyebarkan peringatan dini cuaca untuk publik di Provinsi DIY, melaporkan dan membuat laporan analisis kejadian cuaca ekstrem serta dampaknya kepada BMKG Pusat, kemudian membuat akurasi peringatan dini cuaca ekstrem. Kemudian yang kedua ini terkait dengan layanan informasi meteorologi maritim di daerah dengan rencana kerja itu melaksanakan sosialisasi layanan informasi meteorologi maritim yang tahun lalu itu dengan sekolah lapang cuaca nelayan, kemudian menyampaikan informasi cuaca maritim untuk aspek indikator kinerja individu tadi secara garis besar seperti Mas Ali Pak, dengan indikator kinerja itu shift dinas dan targetnya dalam triwulan itu berapa shift dan berapa persen untuk kualitasnya, begitu Pak. Nah, itu kan banyak sekali ya, Mas Nur. Artinya tidak usah dianukan semua, beberapa poin aja mungkin yang kaitannya dengan masyarakat tadi ya, terkait dengan penyampaian informasi pada masyarakat misalnya. Targetnya berapa? Kemudian termasuk yang ekstrim tadi untuk penyampaian cuaca ekstrim, dipilih yang itu aja. Nanti saya jangan ingin apa mendapatkan apa ya, semacam urean ketika target itu tidak tercapai. Risiko apa? Karena kita di sini di manajemen risiko. Risiko apa itu yang selalu ditanyakan. Nah itu, dan tidak perlu sampai ke anggaran ya. Kalau kita benar-benar dalam apa audit manajemen risiko itu harus melibatkan ketika tidak tercapai apa saja risikonya, kemudian beban atau akan apa ya, risiko keuangan itu berapa yang akan ditanggung. Nah, jadi memang sampai ke sana, tapi kita tidak sampai ke sana. Hanya uraian aja ketika tidak tercapai itu risiko apa yang akan muncul gitu. Nah, itu untuk BMKG saya kira Pak Amino juga BMK. Kalau yang lingkungan, monggo. Kalau yang Eh, lingkungan sebagai saya gambaran Pak, dulu. Oke, eh, monggo Pak Amino. Gih, saya bukan dari instansi pemerintah Pak. Oke, monggo. Oke. Gih, kalau indikator kinerja, karena fokus kita di 3 isu Pak, pangan, energi, dan perbaikan ekosistem. Di indikator pertama itu karena kita bergerak di bidang teknologi tepat guna, mengakselerasi pengembangan teknologi terapan yang tahun kemarin ditargetkan ada 5 teknologi terapan yang dikembangkan. Nah, di akhir tahun ketercapaiannya itu sekitar 75%, Pak. Jadi ada 4 ya. Dari yang air itu inovasinya untuk pengembangan sumur hibrid, kemudian yang lingkungan itu pengembangan insenerator, terus pengembangan untuk teknologi tungku yang hemat energi, dan juga yang satu itu pengembangan untuk apa pakan ternak, Pak. Jadi dari 5 yang ditargetkan itu yang jadi sampai selesai 1 tahun itu ada 4. Jadi yang satu itu untuk yang teknologi
pengangkatan air dengan apa teknologi angin ya, dengan energi angin itu kurang berhasil. Kurang berhasil dalam artian dari uji coba belum maksimal. Nah, implikasinya tentunya secara finansial investasi, Pak, karena riset satu teknologi itu kan cukup mahal ya, yang seharusnya bisa di apa bisa menjadi keuntungan Pak, yang akhirnya kemudian karena belum selesai sehingga ditindaklanjuti untuk berikutnya kita berinvestasi lagi. Kemudian dampak sosialnya reputasi Pak, karena itu kan sudah eh, bekerja sama dengan masyarakat ya ininya. Dan itu butuh proses lama untuk bagaimana meyakinkan kembali bahwa ini adalah riset. Untungnya saja kita sejak awal sudah apa sudah mendialogkan dengan mereka bahwa ini adalah sebuah riset. Itu yang ini Pak, dampak risikonya eh, dari satu indikator. Sedangkan yang berhasil itu kemudian bisa diskalakan karena dari awalnya riset itu dikembangkan di satu lokasi di Pasuruan dan keberhasilan itu implikasinya sekarang ada 3 lokasi yang kemudian mereplikasi itu Pak ininya. Jadi ini dampak positif dan dampak negatif. Tetapi secara akumulasi kalau dari sisi finansial sebenarnya bisa ditutup sih Pak. Cuman dari sisi tadi reputasi memang sedikit yang terkait dengan energi angin ini masih menjadi catatan eh, ininya. Nah, faktor penyebabnya sebenarnya kita kehilangan satu tenaga ahli di angin itu Pak karena berpindah ke luar daerah sehingga tidak intens lagi untuk ininya. Jadi expertnya kita kehilangan, kita mencari yang lain kan ini nih. Eh, Kemudian dari sisi ini ada juga menskalakan kerja-kerja mikro ke dalam konteks kawasan. Jadi hasil kerja-kerja investasi kita itu di dalam pengembangan biasanya di pemberdayaan masyarakat itu ada kapitalisasi dari uji coba kemudian dikembangkan ke skala kawasan. Awalnya dari 2-3 desa diskalakan ke dalam skala kawasan. Dari 3 kawasan yang kemudian kita targetkan secara kuantitatif tercapai Pak 100%. Tetapi secara kualitas ini tidak sama ininya. Yang Sragen itu berhasil menskalakan dalam satu kawasan membuat korporasi untuk eh, pengembangan bisnis beras Pak. Jadi petani menginvestasikan memiliki saham di situ itu cukup berhasil karena dari kelompok kemudian diskalakan ke dalam skala desa yang di satu kelompok di Alpokat itu juga pengembangan mikronya secara bisnis sudah jalan tapi secara investasi belum seluruh petani kemudian menginvestasikan di korporasi itu. Kemudian yang di Klaten ada satu BUMDes yang kemudian kita bikin modeling itu juga eh, secara kuantitas tercapai karena sudah terbentuk kelembagaannya. Tetapi karena investasinya kemarin mengandalkan dana desa itu terbentuk regulasi Pak ininya. Jadi targetnya pembentukan tapi di indikatornya kalau dari sisi target jumlah sudah tapi dari sisi kualitas sih Pak. Nah implikasinya adalah pasti implikasinya adalah waktu waktu yang dibutuhkan dan seharusnya itu sudah selesai kita harus investasi lagi. Jadi nambah investasi untuk mendampingi lokasi-lokasi yang memang belum belum selesai. Itu 2 indikator, Pak, yang kemudian bisa kami sampaikan. Saya kira cukup biar teman-teman yang lain, Pak. Makasih. Ya, matur nuwun Pak Mino. Nah, ini satu indikator itu banyak sekali ya. Tadi kan yang pertama itu satu indikator 5 produk ya, Pak Mino ya. Betul, Pak. Jadi, Iya. nah itu ya sebenarnya ini kan kalau dipecah produk satu itu indikatornya apa? Kan bisa sebetulnya, tapi ini digabung artinya lebih anu. Jadi saya kira bagus Pak Mino, cuman tadi yang gagal tadi karena ini aja ya, non jadi bukan karena anu tapi karena tenaga
kurang itu aja ya, bukan Iya, karena efek. iya Pak. Iya, Karena oke, ya itu. ada Mm, ya biasa Pak. mm, Karena orang luar daerah sehingga ketika eh, ya menikah dan dapat orang setempat, nah ini jadi masalah. Kita nggak bisa juga untuk mencegah ini. Padahal pekerjaan ini kan tidak bisa dilakukan dari jauh Pak. Risetnya kan riset mm, barang ya, harus ada di tempat gitu. mm, Nah mm, itu mm. kita butuh waktu itu untuk mencari, baru di pertengahan itu kita dapat sehingga waktunya menjadi berkurang dari waktu risetnya Pak. Makasih. Ya, masih. Nanti kalau dikembangkan lagi di manajemen kan ada motivasi, ada macam, nah itu mungkin di apa unitnya Pak Mino itu yang kurang kendel gitu kan ya. Lenggondeli Kemarin gitu. kita ini Pak, apa kurang memperhitungkan tadi. Kita Hmm, kurang memperhitungkan dan kalau yang empat itu kan eh, dua tiga orang Pak. Jadi hmm, ada second layernya. Nah hmm, yang di angin itu kita kurang. Nah kita kemarin hmm, kurang mengantisipasi di situ. Sehingga ketika hmm. ada satu apa masalah nggak ada yang kemudian membackup. Berhenti ya. Iya, Oke, oke. iya. Kasih Ya, Pak. ye, ye, masih. Amino, saya ingin dengar yang dari lingkungan. Monggo. Apa itu indikator kinerja utamanya? KPI-nya itu apa? Monggo, salah satu. Nggih, izin Pak. Ye, monggo, Pak Rus. Di Dinas Lingkungan Hidup bekerjanya di TPA Regional Piungan untuk kurang lebih 3 indikator kinerja utamanya. Eh, kami kinerja utamanya kami adalah penanganan sampah di TPA Regional Piungan. Yang 3 indikator kinerjanya, yang pertama operasional pengolahan dan pemrosesan akhir. Yang kedua, pengendalian kualitas lingkungan. Yang ketiga, pengendalian kualitas residu hasil pengolahan. Tadi yang resiko ketika tidak tercapai bagaimana? Yang pertama, untuk indikator operasional dan pengolahan pemrosesan akhir ini kita kegiatannya adalah ini penataannya dengan sistem kontrol landfill. Jika seperti yang di zona existing itu apa sudah secara teknis sampahnya sudah penuh, itu dilakukan penataan landfill sesuai perundang-undangan. Hmm. Ye. Lanjut untuk indikator yang kedua, pengendalian kualitas lingkungan. Ini contohnya kita ada uji udara, uji air bersih. Kemudian untuk pengendalian kualitas residu hasil pengolahan, ini contohnya adalah kita walaupun TPA Regional Piungan sudah tutup, tapi kita masih mempunyai tanggung jawab terhadap lindi yang harus diolah di instalasi pengolahan air lindi, di mana di TPA Regional Piungan sudah terdapat 2 instalasi pengolahan air lindi. Mungkin seperti itu Pak gambarannya. Terima kasih. Hmm. Ye, yang terkait dengan eh, apa kualitas lingkungan tadi itu gimana anunya? Apa di dalam menentukan indikatornya? Apakah sama sekali tidak ada apa yang terkait air katakanlah, tapi ada nilai-nilai prosentase atau gimana, Mbak Rus? Baik air, udara ataupun terkait dengan kualitas lingkungan tadi. Halo, Mbak Rus, gimana? Dengar terkait dengan kualitas lingkungan tadi. Nah, indikatornya itu gimana? Termasuk udara. Eh, apakah kan sering ya di sana kan apa keluhan-keluhan ya itu termasuk yang udara lah yang biasa. Nah itu gimana cara apa dari sisi eh, dinas lingkungan bahwa ini tidak ada masalah apa tadi baik udara maupun air, tapi kok muncul misalnya keluhan. Nah ini gimana? Yang uji udara, kami Ye, melakukan pemeriksaan rutin Bapak setiap 1 kurang semester. kurang dekat mic-nya mungkin. Oh, iya.
Kalau yang uji udara kita melakukan uji setiap 1 semester sekali. Kalau yang uji limbah tadi setiap bulan. Jadi kita melakukan pemantauan terhadap hasil pengolahan limbah dan yang udara Di tadi. udara. Yang di sana itu udaranya, iya, yang udara itu banyak yang dari warga juga, Pak. Karena di sana Hmm. kan seperti kawasan sampah, ngeten nggih. Jadi warga sekitar sana itu juga mempunyai usaha pengolahan sampah sendiri. Yang dampaknya ada pencemaran udara seperti itu. Jadi kalau yang udah data di kita secara pencemaran udara itu kita masih memenuhi ambang batas. Tapi kalau yang lindi itu masih ada beberapa yang melebihi baku mutu, ngoten, Bapak. Hmm. Oke, nah tadi yang saya tanyakan ketika ada komplain dari masyarakat gitu, ya kan? Padahal ini dari uji lab itu kan tidak anu kan, sudah memenuhi lah. Nah ini gimana? Ini kan termasuk di dalam penjelasan indikator kinerja utamanya. Kan sering itu kita dengar keluhan di media dari masyarakat. Nah, dari dinas sendiri bagaimana ini mengatasinya ini, Pak? Jadi kalau yang IPA memang kita memang ada beberapa baku mutu yang belum masuk, Bapak. Memang kalau di IPA di seluruh Indonesia yang IPA TPA memang sampai saat ini belum ada yang berhasil, Bapak, untuk memenuhi seluruh baku mutu. Nah, tapi kita dari Pemda DIY tidak diam. Jadi kami ada arah untuk perubahan-perubahan seperti kemarin ada kajian IPR, terus tahun ini ada DED untuk pembangunan IPA-nya untuk yang intinya untuk mengoptimalkan kinerja IPA-nya supaya nanti hasilnya lebih bagus seperti itu. Dan selain itu yang dulunya kita Lindi itu kita istilahnya sampai mana-mana, kemarin tahun 2023 sudah ada sistem drainase dan perpipaan sendiri, Bapak, Hmm. untuk drainase sendiri, untuk air limbah sendiri, sehingga harapannya tidak masuk ke sawah warga lagi seperti yang dulu pernah dikomplainkan seperti itu. Jadi langkah antisipasinya kita terus menerus sih, Pak, karena walaupun statusnya tutup, tapi tanggung jawab untuk pengoperasionalnya seperti ini. Jadi apa? Jangan sampai mencemari seperti itu. Nggih, matur nuwun, Mbak Ros. Mungkin satu lagi dari lingkungan, tapi mungkin yang berbeda yang disampaikan dengan Mbak Ros tadi. Monggo yang dari lingkungan. Monggo siapa yang dari lingkungan? Mungkin yang IKU-nya berbeda dengan Mbak Ros tadi yang disampaikan Mbak Ros. Mau kemarin dari lingkungan ada 3 ya, 3 atau 4. Satu lagi, monggo. Atau sedang off ini tadi. Selamat siang. Nggih, Mas Faiz. Nggih, Pak. Surat Mas itu. Halo, Pak. Nggih, monggo Mas Faiz. Nggih, kalau dari kami yang di DLHK ini ada, kami sebenarnya juga sama dengan Mbak Rista pada PT Balai Pengelolaan Sampah. Nah, terkait apa indikator indikator kinerjanya itu penanganan sampah di TPR regional. Kemudian yang menjadi tugas fungsi kami di sana yaitu terkait operasional pengolahan dan pemrosesan sampah itu sendiri yang di TPA-nya, Pak. Yaitu dengan dilakukannya penataan landfill di TPA untuk mengurangi resiko
untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, yaitu seperti kayak longsor sampah, kemudian dan di sana dilakukan juga pemasangan instalasi pipa gas metan untuk mengurangi resiko ledakan dari gas metan itu sendiri. Kemudian ada juga diberikan saluran pipa lindi untuk menyalurkan dari hasil pipa apa lindi yang dihasilkan dari sampah, tumpukan sampah di sana. Seperti itu. Oke, relatif sama ya dengan Pak Rizky. Oke. Oke, masih Mas Faiz. Iya. Oke, selain dari tadi BMKG, kemudian dari Pak Meno tadi eh, memang berbeda, dan selain lingkungan, monggo silakan. Monggo silakan. Kita sambil sharing masing institusi yang berbeda. Silakan. Mungkin saya dari sisi iklim, Bapak. Oh, J, monggo. J, coba. Oke. Mohon izin. Kebetulan saya dari Stasiun Klimatologi Yogyakarta, jadi agak berbeda dengan Pak Ali dan Pak Nur Hadi ya. Jadi kita perakiraan cuaca jangka panjang. Jadi produk kami diantaranya adalah perakiraan cuaca bulanan, itu bisa seluruh unsur cuaca kita bikin perakiraannya. Terus ada juga perakiraan musim. Jadi kapan kira-kira kapan musim hujan dan musim kemaraunya akan dimulai dan berakhir ya gitu. Jadi untuk diketahui kalau akurasi perakiraan musim itu ada di ketepatannya di kisaran 75 sampai 85%. Kira-kira dampak yang ditimbulkan itu perakiraan musim itu banyak berhubungan dengan pertanian. Barangkali yang akan terdampak dari tidak ketepatan itu biasanya di petani ya yang merasakan. Jadi ada kemungkinan gagal panen atau serangan hama penyakit, barangkali seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan itu, jadi sangat perlu digunakan data-data dari kita ya, informasi kita itu. Terus ya. Kalau antisipasi kita untuk mengurangi memperbaiki perakiraan kita itu biasanya kita melakukan modifikasi baik pengamatannya atau pemodelannya, kita mencari yang lebih tepat lagi gitu ya, karena karakter cuaca iklim di daerah tropis itu sangat-sangat dinamis ya, variatif ya, jadi sangat banyak sekali penentu, jadi sangat lebih sulit dibandingkan dengan cuaca perakiraan cuaca dan iklim di daerah subtropik, Bapak. Jadi kita akan terus belajar lagi memakai model-model yang sekiranya tepat untuk kita gunakan di daerah kita. Bahkan karakter dari cuaca atau iklim di lokal sendiri itu juga sangat-sangat menentukan, dan itu sangat-sangat berbeda-beda untuk wilayah lokalnya begitu. Sementara itu Bapak, terima kasih.
Kalau di tadi yang disampaikan Mas Bandi tadi terkait dengan karakteristik iklim ya yang memang variatif ya di daerah tropis. Apakah ini hanya Dian aja? Apakah tidak memungkinkan misalnya ditambah teknologi dari alat atau mungkin jumlah stasiun pengamat atau mungkin balon yang dilepas itu ada sesuatu yang bisa mengurangi tadi eh, ke, apa ya kesulitan atau keterbatasan tadi variabilitas ataupun anu dari iklim tropis. Jadi ketika kita berada di iklim tropis kan artinya kemudian tidak menyerah bahwa wah ini di iklim tropis ini kan kita ini variatif sekali. Tapi kan dengan bersamaan waktu umur badan klimatologi itu juga makin tua kan artinya selalu harus maju gitu. Nah kira-kira bagaimana ini Mas Bandi ini? Ini untuk diskusi di luar IKU, tapi nanti arahnya nanti ke penentuan IKU itu. Ya. Gimana Mas Bandi? Ih, jadi sebenarnya kita sudah sangat mengadap dari semua teknologi, Pak ya. Mm-mm. Di BMKG itu cukup cukup lengkap. Jadi kita semua punya alat yang manual dan otomatis semua kita pakai, datanya kita olah, kita sebagai apa acuan untuk membuat perakiraan gitu. Cuman ya masalahnya itu ketika dengan berjalannya waktu itu tiba-tiba perubahan dari biasanya itu suhu muka lautnya itu berubah gitu ya. Jadi itu yang biasanya menyebabkan gangguan-gangguan cuaca. Kayak kayak sekarang ini kan kemarau basah gitu kira-kira. Jadi kalau antisipasinya kita itu biasanya ini Pak, kita selalu mengupdate ya. Jadi di dalam perkiraan yang jangka panjang yang musim 6 bulan itu, jadi setiap bulan kita update bagaimana perkembangan cuaca kira-kira 1 bulan depan gitu ya. Jadi mungkin hanya sebatas itu yang kita mampu, yang kita kerjakan untuk memperbaiki perakiraan yang jangka panjang yang 6 bulan itu gitu ya. Jadi yang namanya musim kita kan nggak bisa kendalikan ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi kita yang menyesuaikan dengan musim. Apabila ada gangguan misalnya La Nina atau El Nino, kita perbaiki perakiraan kita update setiap bulan itu kita berikan informasi yang terbaru gitu. Jadi perkembangan itu kita berikan terus. Jadi kira-kira begitu, Bapak. Nggih, masih Mas Bandi ini informasi yang penting ya karena kan masyarakat itu kan ketika mendengarkan semacam penyampaian perakiraan itu kan mudah sekali kan maunya ya tepat gitu kan. Wah ini kudune Ya, ya perang itu. Nah, itu kan harus diantisipasi kan oleh teman-teman ya di BMKG khususnya lah itu. Nggih, iya. satu lagi monggo kalau masih ada satu lagi selain dari BMKG lingkungan. Kayaknya masih banyak ini kayaknya. Monggo kita diskusi. Oke, kalau tidak ada, mohon nanti ditulis ya dalam tabel. Eh, s- nggak usahlah tiga lah. Saya ingin tahu bagaimana teman-teman ini apa mengimplementasikan tadi, eh, bagaimana kita membreakdown sebuah visi misi menjadi sasaran strategis, menjadi tujuan, kemudian diimplementasikan dalam IKU. Nah, IKU ini aja yang mesti sehari-hari kan pekerjaan kita itu sebenarnya kan mendukung IKU dari masing-masing institusi. Mohon ya dianukan dua sajalah, dua IKU dari masing-masing penjaringan. Kemudian targetnya berapa persen atau ada satuan. Kemudian yang penting ini implikasi ketika target tidak tercapai. Itu saja. Jadi ada kolom pertama nomor, kolom 2 IKU, kolom 3 target, kolom keempat
Itu kalau tidak tercapai implikasi yang muncul. Ya, tidak perlu sampai ke anggaran. Kalau anggaran tadi Mas Mino tadi kan besar sekali kalau masukkan ke anggaran. Bahkan iklim ya, ketika salah